dari kelompok ke-13 dengan anggota sebagai berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Pulau Bali. Pulau Bali merupakan pulau bagian dari negara Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Nusa Tenggara Barat. Bali tidak hanya terdiri dari satu pulau besar saja, namun terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil lain. Antara lain adalah Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan beberapa pulau lainnya. Dengan kekayaan geografis ini, tak heran jika Bali selalu menjadi favorit destinasi wisatawan. Bali terletak 80 derajat 340 sampai 80 derajat 50-48 lintas selatan dan 114 derajat 25-53 sampai 115 derajat 42-40 bujur timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Relatif dan topografi Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Sedangkan luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km kuadrat atau 0,29% luas wilayah negara Republik Indonesia. Secara administratif, Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kota madya, 55 kecamatan, dan 701 desa atau kelurahan. Pulau Bali adalah sesuatu yang memiliki bentuk tidak beraturan. Oleh karena itu, untuk mencari beberapa luas dari pulau tersebut adalah menggunakan metode integral. Salah satu penerapan penting dari integral adalah untuk mencari luas bidang dengan bentuk yang tidak beraturan. Sejarah integral dimulai dari Isaac Newton, seorang fisikawan dan matematikawan dari Inggris, dan Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman, yang mampu mengungkapkan hubungan erat antara antivendiferensialan dengan internal tertentu, yang sering dikenal sebagai teorema dasar integral kalkulus, yaitu sekitar tahun 1670. Leibniz juga memperkenalkan pemakaian lambang notasi integral matematika untuk integral. Integral merupakan konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika bersama inversinya diferensial. Integral adalah salah satu bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau biasa juga disebut sebagai inverse dari operasi turunan, serta limit dari jumlah maupun luas daerah tertentu. Integral tak tentu atau antiderivatif adalah bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau berupa variabel, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. 2. Pembahasan luas Pulau Bali. Pulau Bali dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Lalu ditarik garis dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kemudian ditambahkan titik-titik pada garis berjarak 5 cm dari ujung kiri sampai kanan dan akan didapatkan 6 titik sebagai fx. Luas Pulau Bali bagian atas. Pada bagian atas ditarik garis lurus dari setiap titik. Kemudian akan didapat nilai dari fx seperti pada tabel di bawah ini. F0 sama dengan 1,4, F1 sama dengan 1,2, F2 sama dengan 1,3, F3 sama dengan 4,3, F4 sama dengan 3,2, dan F5 sama dengan 0,2. Perhitungan Pulau Bali bagian atas.
integral BA F dalam kurung X D dalam kurung X sama dengan 3H per 8 buka kurung F0 plus 3 buka kurung F1 plus F2 plus F4 tutup kurung plus 2 buka kurung F3 plus F5 tutup kurung plus Fn sama dengan 3 dalam kurung 5 per 8 buka kurung 1,4 plus 3 buka kurung 1,2 plus 1,3 plus 3,2 tutup kurung plus 2 buka kurung 4,3 plus 0,2 tutup kurung plus 11,6 sama dengan 55,29 cm dikali dengan skala 31,58 sama dengan didapatkan hasilnya yaitu 1746,0582 km². Selanjutnya, untuk menghitung luas Pulau Bali bagian bawah, caranya masih sama dengan cara yang digunakan sebelumnya untuk menghitung luas Pulau Bali bagian atas. Yang pertama, akan ditarik garis lurus dari setiap titik yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga akan didapatkan 6 garis yang nantinya akan didapatkan nilai dari fx-nya, seperti pada tabel berikut. F0-nya sama dengan 0, F1-nya sama dengan 3,8, F2 sama dengan 5, F3 sama dengan 10,4, F4 sama dengan 4, F5 sama dengan 0,3. Selanjutnya, untuk menghitung luas Pulau Bali bagian bawah, masih sama, kita akan menggunakan rumus Simpson 3/8 dengan rumus integral dengan batas atas B dan batas bawah A, fx dx sama dengan 3h per 8, kurung buka F0 plus 3, kurung buka F1 plus F2 plus F4, kurung tutup plus 2, kurung buka F3 plus F5, kurung tutup ditambah Fn. Kemudian kita langsung saja masukkan untuk nilai-nilainya, sehingga akan menjadi 3 kali 5 per 8, kurung buka 0 tambah 3, kurung buka 3 per 8 tambah 3,8 tambah 5 tambah 4, kurung tutup 2 kali ditambah 2, kemudian kurung buka 10,4 ditambah 10,3, kurung tutup ditambah 23,5, sehingga akan menghasilkan 116,9 cm. Nah, untuk nilai ini kita belum konversikan ke kilometer atau untuk mencari luas atau satuan sebenarnya, sehingga kita akan mengkalikannya dengan skala dari peta yang kita gunakan, sehingga 116,9 akan kita kalikan dengan 31,58, sehingga nilainya menjadi 3691,702 km persegi. Maka untuk luas Pulau Bali secara keseluruhan kita dapat dengan menjumlahkan bagian atas Pulau Bali dan bagian bawah Pulau Bali. Kita masukkan 1746,082 yang kami dapatkan dengan menggunakan metode integral Simpson 708, sehingga adalah hasilnya menghasilkan 5.437,462 km persegi, 602 km persegi, sehingga luas Pulau Bali yang kita dapatkan dengan menggunakan metode Simpson 3/8 yaitu sebesar 5.437,7602 km persegi. Untuk hasil ini masih lumayan berbeda dari luas Pulau Bali sesungguhnya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan perhitungan yang kami dapatkan lumayan berbeda, yakni salah satunya karena kami tidak menghitung atau
kami mengesampingkan Pulau Nusa Penida, sehingga kami hanya menghitung luas sebenarnya dari Pulau Bali saja. Kemudian faktor lain adalah mungkin ketidaktelitian saat pengukuran berlangsung.